Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kisah sahabat. Kali ini masih menceritakan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dalam sesi kali ini saya ingin menceritakan ke semua anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar memiliki 6 orang anak dari 4 orang istri. Dari Qutailah, istri beliau yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memiliki 2 orang anak. Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar. Keduanya berperan penting dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Boleh dibilang peristiwa hijrahnya Nabi SAW itu diorkestrasi oleh keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Yang terlibat langsung adalah 2 orang anak beliau ini, Abdullah dan Asma. Abdullah ketika itu kurang lebih usia beliau sekitar 10 tahun. Sudah bukan anak kecil, jadi bisa pergi naik gunung sendiri. Tapi masih belum remaja. Sehingga pembesar-pembesar Quraisy itu kalau berbicara, dia tidak menghentikan pembicaraannya. Biarin aja anak kecil tahu apa. Mungkin begitu. Ya. Nah, tugas Abdullah adalah setiap hari berkeliling di kalangan pembesar-pembesar Quraisy itu, karena beritanya gempar. Muhammad dan Abu Bakar sudah tidak ada. Wah, berarti sudah menuju Madinah. Gempar seluruh Mekah. Begitu kata mereka, ya, pembesar-pembesar Quraisy. Sehingga perlu ada orang yang melihat suasana ketika itu. Apakah masih mencari, apakah sudah tidak mencari lagi. Inilah tugas Abdullah bin Abu Bakar. Sementara adiknya Asma urusan logistik, mengirimkan makanan. Ya, sehingga oleh Rasulullah SAW, karena makanannya itu disembunyikan di ikat pinggang, ya, kita semua sudah paham bahwa beliau dikasih gelar Dzatun Nitaqain, ya. Ikat pinggang yang dibelah 2, satu untuk menyembunyikan makanan, satu lagi untuk sebagai ikat pinggang. Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak memiliki banyak riwayat dalam kehidupannya, for whatever reason. Ya. Kehidupannya setelah hijrah boleh dibilang non-eventful kalau istilahnya bahasa Inggris, ya. Sampai terjadi pertempuran di Bani Thaqif dan beliau terluka. Sudah itu saja. Dan lukanya itu membawa kematiannya kelak. Lama setelah terluka di peristiwa Bani Thaqif, 1,5 tahun kemudian baru beliau meninggal karena lukanya itu yang tidak pernah sembuh. Terkena panah. Beliau meninggal 40 hari setelah Nabi SAW wafat. Jadi tidak jauh. Sementara berbeda dengan saudaranya Asma binti Abu Bakar. Asma sangat terkenal. Banyak peristiwa-peristiwa yang melibatkan Asma binti Abu Bakar. Dan yang perlu saya ungkapkan sekarang, nanti mungkin ada satu sesi khusus untuk Asma, adalah bahwa Asma binti Abu Bakar terkenal sebagai ibu yang pertama kali melahirkan bayi di Madinah setelah hijrah. Dan ini disambut luar biasa gembiranya oleh kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena di Mekah setiap kali ada orang yang berani hijrah, maka orang-orang musyrikin akan mengatakan, lu dikutuk, lu gak punya anak. Kutukan orang musyrik
yang tidak ada apa-apanya ini dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Lahirnya seorang bayi dari Asma binti Abi Bakar. Dari istrinya yang kedua, Ruman, Abu Bakar As-Siddiq memiliki 2 orang anak, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Aisyah tentu kita semua sudah kenal, ibu kita ya, ibunda kaum muslimin, yang nanti akan ada sesinya khusus. Abdurrahman bin Abu Bakar kurang lebih seumur dengan Abdullah. Tetapi berbeda dengan kedua saudaranya itu, Abdurrahman tetap menjadi seorang musyrik selama beberapa tahun. Sehingga ketika proses Abu Bakar dan Rasulullah SAW hijrah, itu dirahasiakan dari Abdurrahman. Abdurrahman bahkan sempat mengikuti peperangan beberapa kali, melawan kaum muslimin yang di situ ada ayahnya, Abu Bakar. Abdurrahman baru masuk Islam ketika perjanjian Hudaibiyah. Dan setelah masuk Islam, beliau merasa, wah, saya ketinggalan banyak sekali. Maka beliau menjadi prajurit yang amat sangat pemberani dan ikut dalam semua pertempuran. Setelah itu bahkan beliau gugur dalam peperangan di Habasyah, ya, bahkan tidak di tanah Arab. Yang berikutnya adalah dari istri beliau, Asma binti Umais. Beliau punya 1 orang putra. Jadi mohon dibedakan dulu, ada Asma yang anak, ada Asma yang istri. Dua-duanya namanya sama, Asma. Yang satu binti Abu Bakar, itu adalah anak. Yang satu adalah binti Umais, itu adalah istri beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar lahir pada saat haji wada. Jadi ketika semua orang berkumpul untuk haji, lahirlah Muhammad. Dan beliau, Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, memang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelahirannya tentu saja disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Muhammad bin Abu Bakar sendiri tidak punya ingatan pernah bertemu dengan Nabi karena masih terlalu muda. Umurnya setahun, mungkin setahun 2 tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena itu Muhammad bin Abi Bakar tidak digolongkan sebagai sahabat. Jadi generasinya bukan generasi sahabat. Beliau disebut dalam beberapa riwayat sebagai ikut-ikutan kelompok yang berkomplot untuk membunuh Utsman bin Affan. Bahkan diriwayatkan Muhammad bin Abi Bakar sempat masuk ke dalam kamar Utsman bin Affan dan merenggut janggut Utsman bin Affan. Utsman bilang, "Nak, dulu bapakmu itu mengambil janggut ini dengan lemah lembut penuh cinta kasih. Kalau bapakmu itu melihat kelakuanmu seperti sekarang ini, dia akan sedih dan malu sekali." Mendengar perkataan itu, Muhammad bin Abi Bakar serta-merta meninggalkan tempat itu dan tidak ikut-ikutan lagi dengan kelompok yang nantinya membunuh Utsman bin Affan. Di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abi Bakar diutus menjadi gubernur di Mesir. Dan kita sudah saya sebutkan di sesi sebelumnya, Muhammad bin Abi Bakar itu tumbuh besar di dalam rumah tangga Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Asma binti Umais. Sehingga Ali bin Abi Thalib boleh dibilang menjadi pengganti ayahnya. Ya memang ayah tiri
dari Muhammad bin Abu Bakar. Anak yang terakhir dari Abu Bakar As-Siddiq adalah dari istri beliau Habibah binti Kharijah. Suatu ketika menjelang wafat, sudah di tempat tidur wafatnya, Abu Bakar As-Siddiq berwasiat kepada Aisyah. Wahai Aisyah, kamu jaga saudara-saudaramu ya. Jaga 2 orang saudara laki-lakimu dan jaga 2 orang saudara perempuanmu. Memang ketika itu saudara laki-lakinya hanya tinggal 2 karena Abdullah sudah wafat. Tetapi saudara perempuannya hanya 1, yaitu Asma. Maka ditanya, lah saudara perempuan saya kan cuman Asma, yang 1 lagi siapa? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa istrinya sedang hamil. Dan bayi yang dikandungnya itu adalah seorang perempuan. Saat itu bahkan Habibah sekalipun belum tahu bahwa dia hamil. Dan Abu Bakar As-Siddiq sudah mewasiatkan kepada Aisyah, tolong jaga adikmu itu. Sahabat sekalian, mengakhiri sesi kali ini saya ingin menceritakan 2 kisah. Yang pertama, tentang Abdurrahman bin Abi Bakar. Kita sudah sebutkan tadi bahwa beliau ikut peperangan melawan kaum muslimin, melawan pasukan yang di dalamnya ada bapaknya. Setelah beliau masuk Islam, ini anak sama bapak, ya kan? Sedang ngobrol-ngobrol, ya sedikit membangga-banggakan diri aja lah gitu. Maka Abdurrahman bilang, "Qad ra'aituka yauma Uhud, faduftu anka." Dulu Pak, waktu hari Uhud itu, saya ngelihat panjenengan itu. Saya ngelihat Bapak. Tapi saya menghindar. Saya menghindar. Kata Abdurrahman bin Abi Bakar. Faqala Abu Bakar. Maka Abu Bakar As-Siddiq membalas perkataan itu. Lau ra'aituka lam udaf anka. Kalau sebaliknya nak, kalau saya yang melihat kamu, saya nggak akan lari, kamu duluan yang saya kejar. Ini sebuah pernyataan dari seorang ayah yang penuh keimanan, yang sadar bahwa ikatan keluarga, ikatan kekerabatan tidak ada apa-apanya tanpa ikatan keimanan. Tentunya Abdurrahman tidak tahu bahwa dalam riwayat lain, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam mana Abu Bakar yauma Uhud an qatila binihi Abdurrahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spesifik menginstruksikan kepada Abu Bakar, jangan bertempur dengan anakmu, jangan membunuh anakmu. Tetapi dalam merespon bagaimana seorang anak itu memposisikan dirinya seolah-olah wah benar-benar dia gagah berani dan karena dia mungkin merasa lebih kuat dari anaknya, maka saya menghindar demi keselamatan bapakmu. Bapaknya mengkoreksi itu. Kalau memang ditakdirkan kita bertemu nak, ya saya tempur dengan kamu. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sekalian. Yang kedua adalah tentang Abdullah bin Abi Bakar. Kena panah. Rumiya Abdullah bin Abi Bakar bisahmin yauma Taif. Fantuqidat bihi ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ina laila. Jadi setelah terkena panah dalam peristiwa Taif, 40 hari setelah Rasulullah wafat, maka Abdullah bin Abi Bakar pun meninggal karena luka-lukanya itu.
Maka suatu ketika di masa Abu Bakar sudah menjadi khalifah, datanglah serombongan dari Taif. Fa akhraja ilaihim, maka Abu Bakar menemui mereka. Faqala, hal ya'rifu hadas sahmi minkum ahad. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menyimpan panah yang membunuh anaknya. Dan dari Taif, ya, Bani Thaqif, datang orang, diberikan panah itu kepada mereka. Adakah di antara kalian yang mengenal ini panah siapa? Maka dioper satu persatu. Zaman dulu panah nggak bisa beli di toko bangunan. Nggak bisa kita pergi ke Walmart misalnya beli panah. Panah itu diukir satu-satu, diraut, besinya dipasang, bahkan dikasih tanda. Sehingga menunjuk tangan satu orang, Sa'id bin Ubaid. Dia bilang, hadza sahmun ana baraituhu, waristuhu, wa aqabtuhu. Saya ini yang bikin. Diukir, diluruskan, dipasang besinya. Wa ana romaitu bih. Dan saya yang menembakkannya. Tetapi ketika beliau menembakkan panah itu, Sa'id tidak tahu itu mengenai siapa. Ternyata mengenai Abdullah. Maka sahabat sekalian, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada, dalam tanda petik, pembunuh anaknya. Abu Bakar mengatakan, falhamdulillahilladzi akramahu biyadika walam yuhinka biyadihi fa innahu wasi'un lakuma. Maha suci Allah yang telah memuliakan dia dengan tanganmu. Apa maknanya? Abdullah syahid karena panah dari kamu. Tanganmu sudah memuliakan Abdullah bin Abi Bakar. Akramahu biyadika. Walam yuhinka biyadihi. Dan bahkan setelah engkau membunuh dia, Allah tidak menghinakanmu dengan tangannya. Kenapa? Ketika melepaskan anak panah itu, Sa'id bin Ubaid masih belum masuk Islam. Dan salah satu keutamaan orang yang masuk Islam adalah apa? Semua dosanya diampuni. Termasuk dosa Sa'id membunuh Abdullah bin Abi Bakar. Maka dikatakan oleh Abu Bakar, fa innahu wasi'un lakuma. Allah itu maha luas untuk kalian berdua. Itu saja yang bisa saya sampaikan sahabat sekalian dalam sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.